Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pagi hari ini, renungan yang ingin kita coba renungkan dari kebenaran firman Tuhan, ya saya ambil dari Yohanes 6 ayat 5 dan 6. Kebetulan saya baru saja aba Yohanes 6 kemarin, jadi saya mau pakai ini renungan saya untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang luar biasa yang Tuhan lakukan di masa waktu Yesus ada di bumi, ya, yaitu bagaimana Ia menjadikan 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupi 5.000 laki-laki. Ya, saya percaya kita sangat paham cerita ini. Nah, tetapi yang menarik adalah alasan untuk melakukannya. Nah, itu saudaraku. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Jadi saudaraku, ternyata cerita di balik mukjizat itu ini ada, yaitu Tuhan Yesus ingin menguji, ya, menguji iman Filipus, sehingga dia berkata, di mana kita membeli roti. Kalau di tempat lain, di Injil yang lain, saudaraku, di Matius, Markus, ya, saudaraku, justru dimulai pertanyaan oleh murid-murid. Mereka berkata supaya Yesus menyuruh mereka pulang, menyudahi acaranya, sebab hari sudah mulai petang. Mereka perlu makan dan supaya mereka tidak mengalami kesulitan. Tetapi Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Nah, jadi tetapi hari ini kita melihat dulu dari Injil Yohanes, ya. Jadi ceritanya Yesus berkata kepada Filipus, coba kita cari roti di sini untuk makan mereka. Nah, tetapi ternyata Filipus menjawab dengan pesimis, ya. Dia berkata, uang 200 dinar tidak cukup untuk, kalaupun ada uang 200 dinar gitu, membeli roti tidak cukup untuk mereka walaupun dipotong kecil-kecil. Kalau 200 dinar, saudaraku, kira-kira sekarang kalau harga sekarang itu sekitar 20 juta, karena 1 dinar adalah harga upah 1 hari. Ya, sekarang 100.000 gampangannya, jadi 20 juta. 20 juta membeli roti memang ya lumayan, ya, sudah banyak gitu. Tetapi untuk menghidupi 5.000 laki-laki, belum ditambah yang perempuan, belum ditambah anak-anak, tentu tidak cukup, ya. Bukan hanya itu, kayaknya toko roti yang menyediakan juga ya tidak ada, ya. Jadi akan sangat sulit. Ya, ini jadi mustahil. Tetapi Tuhan Yesus berkata untuk menguji Filipus. Nah, saudaraku, ada 2 hal yang sangat penting di sini yang saya catat menjadi renungan buat kita dalam peristiwa ini, ya, saudaraku, ya. Yang pertama adalah, jadi ternyata Tuhan menghadapkan persoalan itu adalah untuk menguji iman kita.
untuk mencobai kita. Ya, kata yang dipakai di dalam terjemahan baru adalah untuk mencobai, seolah-olah supaya dia gagal, bukan. Tetapi kalau dalam message, misalnya dalam Alkitab message, dia tulis stretch Philip's faith, artinya untuk mengembangkan, ya, untuk menarik, memperluas iman dari Filipus. Nah, kalau bahasa Indonesia masa kini, dia berkata mau menguji Filipus, ya. Dan banyak Alkitab kita itu banyak kan memakai menguji, ya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah satu kesempatan untuk naik kelas bagi Filipus. Kalau di Injil yang lain, itu menjadi kesempatan bagi setiap murid yang 12 itu. Tetapi kita tahu bahwa semua murid itu tidak bisa menangkapnya, mengambil itu menjadi kesempatan. Ya, tidak melihat itu menjadi satu kesempatan untuk mengembangkan iman. Ya, hanya anak-anak yang kecil itu yang berkata, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Dia memberikannya kepada murid-murid. Ya, benarlah Tuhan berkata kalau kita mau beriman, kita harus meniru anak-anak, ya. Nah, yang kedua, ini poin yang sangat penting, saudaraku. Dia katakan, walaupun dia kasih itu menjadi tantangan, kesempatan, ya, menjadi seperti persoalan buat kita, menjadi tanggung jawab, tetapi Tuhan sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Apa yang hendak dilakukannya. Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya sebagai solusinya. Dia sudah siap. Nah, ini hanyalah kesempatan apakah kita mau dipakai menjadi saluran, menjadi berkat, ya. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi solusi bagi keadaan itu. Melalui kita, melalui Filipus atau murid yang lain, Yesus akan tetap melakukan, ya, atau mereka mau atau tidak. Karena dia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Ya, saya teringat, saudaraku, ya, ketika Mordekai berkata kepada Esther, ya, kata yang sama kira-kira itu yang dikatakan oleh Mordekai. Mordekai berkata kepada Esther, jangan-jangan dengan keadaanmu sebagai ratu di sini, Tuhan sedang menyiapkan engkau untuk menjadi solusi bagi persoalan bagi umat Israel. Tetapi terserah, tanpa engkau atau dengan engkau, Tuhan pasti menyelamatkan umatnya, katanya, ya. Nah, itu yang ditangkap oleh Esther. Akhirnya Esther memberanikan diri mempertaruhkan nyawanya, meskipun mustahil. Saudaraku, ini menjadi renungan yang luar biasa buat kita hari-hari ini. Dengan persoalan yang Tuhan perhadapkan kepada kita, dengan tanggung jawab yang besar, ya, yang Tuhan perhadapkan kepada kita, apa respon kita? Apakah kita seperti Filipus berkata, wah, tidak mungkin ini, tidak mungkin, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada seperti Andreas berkata, waduh, ya, di sini ada sih makanan, tapi cuma 5 roti 2 ikan. Tetapi apa artinya ini? Nah, seorang yang ragu. Atau seperti anak kecil, dia berkata, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak berkata, cukupkah Tuhan? Enggak, karena itu yang dia punya dan dia percaya Tuhannya Yesus sanggup mengubah 5 roti, 2 ikan itu untuk mencukupkannya. Sebab sejak semula Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Begitu dengan kehidupan kita. Kita menghadapi banyak persoalan. Saya percaya setiap kita memiliki persoalan,
Tuhan hadapkan kepada kita. Ada tantangan, ada tanggung jawab yang besar. Tetapi apakah kita melihat itu menjadi satu kesempatan untuk kita naik kelas, melihat mukjizat Tuhan? Kita dipakainya untuk menjadi alatnya. Ya. Mari Bapak Ibu, dengan banyak tanggung jawab yang ada di hadapan kita, ambil saudaraku. Ya, kita terus dengungkan supaya kita mengalami revival. Mari ini ambil tanggung jawab untuk mewujudkan revival itu terjadi. Di satelit-satelit kita sedang diperhadapkan tanggung jawab kita ya untuk memperluas, untuk membangun tempat ibadah. Mari ambil bagian menjadi satu tanggung jawab, bukan karena besarnya, tetapi karena Allah pasti turut bekerja. Mari lihat menjadi satu kesempatan bagaimana Allah kita melipat gandakan apa yang kita lakukan, menolong kita mengerjakan segala sesuatu. Kita pasti ya, melihat mukjizat Tuhan yang besar. Allah melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Allah sedang menguji kita. Mari kita melihat ini menjadi satu kesempatan kita untuk maju luar biasa. Melihat pekerjaan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia penuh kemuliaannya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan berdoa.